Teman-teman, setelah semua persiapan yang berkaitan dengan sarana ibadah Israel sudah siap, maka Tuhan memerintahkan Musa untuk melakukan penabisan bagi Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Nasnya adalah Keluaran pasal 29 ayat 1 sampai dengan 25. Inilah saat teduh kita edisi 73 pagi ini. Penabisan itu berlangsungnya selama 7 hari, bukan 1 hari. Pasti ada maksud Tuhan. Ini bukan sesuatu yang main-main, ini adalah masalah hidup dan mati. Tuhan mau acara ini diulang-ulang terus selama 7 hari, karena imam dan misbah ini sama-sama berasal dari dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Mereka harus dipisahkan, mereka harus disucikan untuk Tuhan. Jika kita membaca nas dengan seksama, Musalah yang berperan aktif, sementara Harun dan anak-anaknya lebih banyak pasif. Seperti yang dicontohkan di ayat yang pertama, inilah yang harus kau lakukan kepada mereka. Ayat yang keempat, kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Contoh di ayat yang kelima, kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis baju efod, dan baju efod serta tutup dada. Nah, perintah Tuhan kepada Musa, yaitu kamu harus, itu terdapat 34 kali di dalam 46 ayat di pasal 29 ini. Harun dan anak-anaknya berada pada posisi yang pasif. Ini artinya menjadi imam bukan kehendak manusia. Kita tidak bisa bercita-cita untuk menjadi hamba Tuhan. Itu adalah panggilan Tuhan, pilihan Tuhan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang aktif memanggil, dan manusia seperti Harun ini pada posisi sebagai penerima dari panggilan yang mulia ini. Perintah Tuhan kepada Musa adalah untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya. Nah, kata menguduskan berarti menetapkan untuk penggunaan yang suci. Seorang imam atau hamba Tuhan adalah seseorang yang dipisahkan untuk tugas yang tertentu, tugas yang khusus, tugas yang suci untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan tujuan Tuhan. Nah, tentu saja Harun dan anak-anaknya harus patuh, taat kepada Tuhan. Ini adalah syarat mutlak untuk menjadi imam. Nah, begitu juga dengan gereja. Seseorang hanya bisa menjadi hamba Tuhan jika dia taat kepada Tuhan. Penabisan Harun dan anak-anaknya bersifat terbuka. Prosesinya dimulai di pintu kemah pertemuan, bukan di dalam kemah suci di ruangan yang tertutup. Jadi umat bisa melihatnya. Nah, begitu juga dengan menjadi pendeta atau gembala sidang, kita tidak boleh merahasiakan atau menyamarkan panggilan kita. Identitas kita sebagai hamba Tuhan terbuka untuk diketahui oleh semua orang. Saya suka dengan keterus-terangan Rasul Paulus. Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemudian kita melihat prosesinya. Prosesi pertama adalah pembasuhan. Dalam ayat yang keempat Tuhan berkata kepada Musa, haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Sebelum pakaian imam dikenakan, harus ada ritual pembersihan diri. Musa membasuh Harun dan anak-anaknya. Nah, tindakan simbolis ini di Perjanjian Baru, kita mengenalnya sebagai pembaptisan. Baptisan adalah sebuah pernyataan iman bahwa seseorang telah mengakui dosanya dan ingin hidup baru melalui pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Ya, syarat yang pasti untuk seseorang menjadi hamba Tuhan atau pendeta, dia sudah harus bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dibaptiskan. Nah, tahapan ini sering disebut dengan istilah lahir baru. Setelah Harun dan anak-anaknya dibersihkan, mereka kemudian dipakaikan pakaian imam. Begitu juga dengan kita.
Jika kita sudah bertobat dan dibaptiskan, maka kewajiban kita sekarang adalah mengenakan pakaian yang baru, pakaian kebenaran, yaitu hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Di Perjanjian Baru, Paulus mengingatkan jemaat Kolose dengan peringatan yang seperti ini. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Lalu di ayat yang ketujuh, Tuhan berfirman kepada Musa, sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Harun dan anak-anaknya menerima minyak urapan. Minyak urapan adalah lambang bahwa Allah telah mengaruniakan kepada mereka Roh Kudus untuk kuasa dan pelayanan. Begitu juga dengan kita orang Kristen. Jika kita sudah bertobat, meninggalkan hidup lama kita, dan menerima hidup yang baru di dalam Kristus Yesus, kita sudah diurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Itu adalah kuasa untuk kita hidup baru dan kuasa untuk kita menjadi saksi. Lalu di ayat yang ke-9, Tuhan berfirman, kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentapiskan Harun dan anak-anaknya. Lihatlah, Harun dan anak-anaknya diurapi menjadi imam untuk selama-lamanya. Nah, saya mau tegaskan seperti ini. Jika Tuhan memanggil kita untuk menjadi hambanya, itu adalah panggilan seumur hidup kita. Menjadi hamba Tuhan bukan sebuah profesi yang hanya kita jalani sampai pensiun atau tidak menjabat lagi. Tetapi seumur hidup kita harus melayani Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-10 sampai dengan 14, dipersembahkan korban penghapusan dosa. Nah, ini menunjuk kepada Kristus yang menghapus dosa dunia. Ayat 15 sampai dengan 18, persembahan korban itu dibakar. Ini menunjukkan karya Kristus yang persembahan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia adalah persembahan yang harum di hadapan Allah. Jadi, hanya melalui Yesus Kristus sajalah manusia diselamatkan dan dibenarkan oleh Allah. Kemudian di ayat yang ke-19 sampai dengan 25, kuping Harun dan anak-anaknya, ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanan dipercik dengan darah binatang korban. Tindakan ini melambangkan perjanjian ketaatan untuk selalu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Pakaian Harun dan anak-anaknya juga diperciki dengan darah sedikit dan juga dengan minyak urapan untuk menguduskan mereka. Lalu pada prosesi terakhir, bagian-bagian tertentu dari binatang kurban dan roti sajian harus dipegang Harun dan anak-anaknya di tangan mereka lalu dibakar. Nah, ini adalah tindakan simbolis atau perwakilan bahwa imam telah menyerahkan dosa dirinya dan dosa umat untuk menerima pengampunan sebab hukuman dosa mereka sudah digantikan dengan darah binatang kurban. Nah, teman-teman, jelas ini menggambarkan Tuhan Yesus, menggambarkan karya Kristus untuk menebus dosa manusia. Jadi baik tabernakel maupun imam besar adalah sebuah gambaran tentang pelayanan Tuhan Yesus yang menebus dosa manusia, yang menggantikan hukuman dosa manusia, dan sekarang Tuhan Yesus menjadi imam besar, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Jadi kebenarannya adalah keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Melalui Tuhan Yesuslah kita diselamatkan. Untuk itulah kita menjadi hambanya, dan untuk itulah kita melayani Tuhan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.